Timika Express, tanggal 5 Agustus tahun 2022. Kementerian Agama Kabupaten Mimika, melalui Bimas Kristen, melakukan monitoring dalam rangka mengevaluasi jumlah organisasi gereja yang ada di Mimika, khususnya di wilayah kota. Hasil evaluasi diketahui, organisasi gereja di kota Timika terdapat 36 bahkan sekarang sudah bertambah. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan apakah gereja tersebut sudah termasuk dalam data atau tidak. Yunus Wanenda, selaku Kepala Bimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mimika, mengatakan dalam monitoring di lapangan, pihaknya berhadapan dengan beberapa gereja yang belum mengantongi izin, seperti Gereja Betani, secara aras nasional itu pecah menjadi dua, tetapi pihaknya berupaya agar tetap menjadi satu. Ada juga GPDP Eden, Yosua Marantaha, GPI Narwastu, Betani Parakletos. Jadi, gereja ini punya masalah yang memang di tingkat nasional itu belum diputuskan sampai saat ini, sehingga kami melihat bahwa ini perlu kita benahi, tutur Yunus. Tidak hanya itu, lanjut Yunus Wanenda, ditemukan adanya satu gerakan baru yaitu Yudaisme. Termasuk ada beberapa gereja-gereja yang bermasalah, seperti GPDI, GBI, Elois, GSJK, GBIP, dan PGWBP. Termasuk 7 Kaki Dian, GPDP Eloam, dan Sion Kids. Organisasi-organisasi ini, kami lagi melihat untuk supaya setelah monitoring akan dilakukan pemanggilan. Untuk bertanya tentang status organisasi ini sebenarnya. Karena mereka masuk diam-diam, belum mendapatkan izin dari Kementerian Agama, mereka sudah buat gerakan-gerakan organisasi. Sudah melakukan ibadah bahkan kegiatan-kegiatan lain. Ini yang kami mau tertibkan supaya umat kita bisa tertib. Kalau gereja-gereja atau kelompok-kelompok doa ini masuk, dan kita tidak tertibkan, ya ini akan membahayakan gereja-gereja kita yang besar maupun yang sudah secara resmi ada, ungkapnya. Sehingga dengan kehadiran organisasi ini, umat kita yang mudah dipengaruhi ini masuk dalam gerakan-gerakan dari lembaga ini, yang tujuannya sama sekali tidak tahu tujuannya dengan jelas. Dari sisi aturan mereka tidak sah, karena dari sisi aturan, belum ada. Kalau organisasi baru 1x24 jam ada di Timika, harus melaporkan diri di Kementerian Agama. Dengan mengacu pada aturan organisasi di mana harus mendapatkan rekomendasi, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama bagi induk organisasinya di wilayah RI. Kedua, Kanwil Papua, termasuk status organisasi dengan melampirkan AD dan ART, tetapi juga tata gereja ataupun keputusan-keputusan organisasi. Termasuk orang yang membawa itu harus ada surat tugas baik pusat dan lokal, tegas Wanenda. Dalam monitoring tersebut, pihak organisasi belum dapat menunjukkan dokumen keabsahannya. Dan ada yang sudah masuk sejak 2015 dan sampai saat ini, ada juga yang baru masuk dan belum didata. Jika kemudian, dalam memenuhi panggilan Kemenak tidak memenuhi syarat maka untuk sementara akan dihentikan dulu lembaganya. Jika ada umat yang sudah ada ibadah, maka solusinya bergabung dengan jemaat yang sudah ada. Kita juga perlu teliti untuk menghindari masuknya aliran sesat. Bisa saja ada indikasinya itu. Dan kebanyakan kita temui, ada yang memang sudah punya tempat ibadah, tapi juga ada yang gunakan ruko, hotel dan rumah untuk beribadah. Ini yang juga mau kita tertibkan. Yang menggunakan rumah, ruko, hotel, ini kami mau tertibkan. Jadi kalau organisasinya benar, segera daftarkan diri dan buat tempat ibadah. Karena yang dilayani adalah manusia, tutupnya A32.